Presiden sudah ke sana. DPR ke sana, ketum partai ke sana. Anda sudah melihat kepedulian, respon yang tepat, atau masih jauh dari harapan? Berarti ya. Eh, ada bukan syukur namanya ya. Kita di Greenpeace ya. Greenpeace itu ada di beberapa negara, termasuk beberapa negara yang selalu berhubungan dengan bencana. Saya punya teman di Valencia. Greenpeace ada di sana dan mereka jadi korban gitu ya. Teman-teman di Philippines gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman Greenpeace ini hampir setiap hari kami mendengar kabar berita bencana sebenarnya. Tapi yang paling menyedihkan adalah di Indonesia masih sempat-sempatnya gitu ya datang ke sana bawa spanduk, nempelin stiker gitu ya. Terus saya apa ya ngumpulin warga gitu ya. Sense of crisis kita tuh di mana sih sebenarnya sebagai pejabat publik? Kalau kita lihat di media pemberitaan, kayaknya cuman satu-satunya yang sempat nempelin stiker di bantuan terus pakai seremoni salaman gitu ya. Itu cuman ada di Indonesia gitu. Ini kan sebenarnya di media ini kita menunjukkan ada dua ya. Kan sering sekali netizen disalahkan, melebih-lebihkan gitu ya. Tapi itu menciptakan satu sense of crisis bahwa situasi darurat sedang terjadi. Tapi ketika ada kata sambutan, bahkan di kata sambutan menyebutkan ya harusnya Pak Prabowo sebagai presiden seumur hidup gitu ya, sempat semacam orasi kampanye gitu ya. Ada menteri yang bawa beras gitu ya, bawa kamera gitu. Bukan tidak boleh bawa kamera ya, tapi butuh sense gitu. Ini butuh cepat. Orang itu udah lapar. Kita hormat pada mereka yang datang ke sana, ketimbang tidak datang sama sekali ya. Tapi kita juga harus mencari sebenarnya akar masalahnya siapa. Contoh misalnya, deforestasi itu kan nggak datang dengan sendirinya. Ada yang memberikan izin kan, itu legal kan. Sejarah kan nggak bisa dibohongin ya, harus ditanggung jawabin. Sejarah pelepasan kawasan hutan paling besar 20 tahun terakhir, hampir jutaan, itu di masa Pak Zulkifli Hasan loh. Dan ada beberapa hektar yang dia tentu akan lepaskan di wilayah kawasan Sumatera gitu. Jadi semoga Pak Zulkifli Hasan mendengar ya. Anda juga harusnya melihat gitu bahwa apakah kebijakan yang Anda keluarkan pada saat Anda menjabat itu berdampak pada penderitaan orang lain hari ini. Gitu. Jadi nggak cuman sekedar dia datang gitu. Dengan banyaknya narasi yang seperti tadi Mas Iqbal sampaikan, tertuju ke Julhas. Haruskah Julhas menjawab sejumlah tuduhan atau mungkin data-data yang dimiliki oleh Greenpeace maupun lembaga lain? Tentu, jangankan data Greenpeace, jawab data kementeriannya sendiri. Kemenko, dia kan sekarang Kemenko Pangan, membawai Kementerian Kehutanan, Raja Juli. Panggil tuh Raja Juli, tanya sama Raja Juli. Waktu saya menjabat jadi Menteri Kehutanan, berapa hutan yang saya lepas? Atau berapa deforestasi yang terjadi? Dia bisa tanya itu. Sejauh ini Anda tidak melihat ada itikat untuk menjelaskan atau lebih sibuk melakukan pembelaan atau apa gitu? Maksudnya kan yang punya data, Greenpeace pasti punya data, tapi itu kan harus dibuktikan juga ketika disampaikan atau mungkin ada hak jawab dong dari seorang Julhas ketika jadi Menteri Kehutanan. Ya. Harusnya Pak Julhas menjawab ya tuduhan-tuduhan ini gitu ya. Bukan hanya tuduhan ya, datanya sendiri aja menjawab bahwa apakah betul saya melepaskan kawasan hutan sebesar itu, termasuk yang hampir 500.000 hektar di wilayah Papua Selatan yang dia declare beberapa waktu yang lalu. Jadi ya, dia harus bertanggung jawab gitu. Agak sulit sekarang. Kenapa kita agak sulit? Kenapa tidak banyak orang yang mention ya? Kenapa kita sulit meminta pertanggungjawaban Julhas? Inilah yang membuktikan sebenarnya kritik kita bukan soal Julhasnya. Tapi kritik kita adalah soal posisi menteri kehutanannya gitu. Jadi memang ketika dia sudah tidak menjabat akan sulit kita meminta pertanggungjawaban dia karena itu udah berlalu. Maka kita minta pada menteri yang saat ini menjabat yaitu Raja Juli. Dan kebetulan kementeriannya sekarang di bawah Kemenko Pangan, di bawah Pak Julhas. Jadi kalau mau mengevaluasi situasi bencana ini, maka Kementerian Kemenko-nya Pak Julhas lah yang paling mungkin melakukan evaluasi secara menyeluruh karena dia membawahi Kementerian Kehutanan salah satunya. Dan saya rasa sebenarnya nggak masalah ya
Ketimbang klarifikasi di beberapa podcast ya, Pak Julhas kan klarifikasi di beberapa podcast soal tapping dia dengan Harrison Ford gitu ya. Fakta bahwa terjadi deforestasi masif di Tisonilo bisa dibantah nggak sama Pak Julhas? Dan itu terjadi pada saat dia menjabat. Nggak ada bantahan kan? Kenapa harus membantah? Oh itu kemarin tuh dokumenter sebenarnya, gitu kan jawaban Pak Julhas. Yang perlu dijawab itu bukan soal apakah itu tapping dokumenter dari Harrison Ford atau tidak. Yang perlu dijawab Pak Julhas adalah apakah tuduhan Harrison Ford bahwa terjadi deforestasi masif di Tisonilo itu terjadi. Sampai sekarang kita nggak mendengar jawaban iya atau tidak kan. Kalau berani sebut aja tidak gitu. Kita menunggu itu Pak Julhas. Kita tunggu pernyataan bahwa saya tidak melepaskan kawasan hutan. Pada saat saya menjabat tidak ada terjadi deforestasi. Kita tunggu itu.